cewek ini suka upload foto-foto seksi di sosial medianya. Jadi ceritanya cewek ini tuh suka banget nih upload foto-foto seksi di sosial medianya. Orang rumah pada hari itu keluar kota. Jadi di rumah dia itu sendirian tuh dan dia mulai tuh kelakuannya. Ia berjemuran di depan rumahnya dengan berpakaian seksi yang membuat orang-orang meliriknya. Saat pria ini menggodanya, ia melayani aja tuh guys. Tapi lama-kelamaan dia itu udah merasa tidak nyaman sama pria ini. Apalagi pria ini memaksa untuk ikut dengannya. Karena takut, ia pun lari ke rumah dan dia menangis. Pria ini pun membujuknya dan mengatakan kalau dia itu akan tunggu di luar. Dan wanita ini pun pergi sama pria ini. Boneka Chucky skidi papap sama pasangannya. Jadi ceritanya Tiffany, mantannya pacar Chucky, membangkitkan Chucky kembali hingga Chucky benar-benar bangkit kembali. Tiffany mengurung Chucky di dalam kandang. Karena itu Chucky sangat kesal, ia pun membunuh Tiffany dan membuat Tiffany menjadi boneka. Yang pada akhirnya mereka saling jatuh cinta dan melakukan skidi papap. Cerita selengkapnya ada di YouTube aku, kalian bisa klik di sini. Duh, ngeri banget pocong gentayangan di negara orang. Jadi ceritanya cewek ini tuh lagi dijahilin sama adiknya sendiri. Dia pun memarahi adiknya. Adiknya yang tidak senang pun membuang wayangnya ke lantai. Sampai-sampai kepala wayangnya itu copot. Lalu gangguan aneh tuh udah mulai tuh guys. Adiknya melihat sesosok penampakan yaitu pocong yang asalnya dari Indonesia. Dan kakaknya juga digentayangin juga dong. Duh, bener-bener mengerikan banget. Duh, mengerikan banget cewek ini dihabisi sama sesosok badut. Jadi ceritanya pacar dari wanita ini memintanya untuk tidak berpakaian seksi. Nah, jadi dia iseng tuh untuk berfoto-foto seksi. Ia melihat salah satu fotonya ada penampakan yang sangat mengerikan. Karena ia penasaran, ia pun mencari penampakan tersebut, tapi tidak ada. Karena tidak mau berpikir panjang, ia pun kembali bersolek. Dan yang benar aja sesosok yang mengerikan itu muncul dan membunuhnya menggunakan kukunya. Makhluk ini pun mengambil beauty blender si cewek dan mentotel darah si cewek ini. Dan yang lebih menyeramkan lagi, dia melepaskan kulit kepala cewek ini dan diletakkan di kepalanya. Ia pun memakai HP cewek ini untuk berfoto-foto. Parah banget, ibu-ibu ini memukul anak ini di depan banyak orang. Jadi ceritanya anak ini mencuri barang di pasar. Karena ibunya sakit, ia terpaksa mencurinya. Ia pun dibantu sama seorang bapak-bapak. Bapak ini menolongnya dengan membayar uang ke ibu-ibu ini. 30 tahun kemudian, bapak ini terus melakukan kebaikan dan juga tetap bersedekah. Tapi tiba-tiba aja bapak ini terserang sebuah penyakit yang membuatnya koma. Awalnya mereka kebingungan mencari biaya rumah sakit. Tapi ada seseorang yang membayar tagihan tersebut. Dan orang yang membayar tagihan itu adalah anak yang pernah bapaknya tolong 30 tahun yang lalu. Duh, ternyata guys, berbuat kebaikan itu akan berdampak positif bagi kita. Jadi buat kalian atau saya sendiri, teruslah berbuat kebaikan dan tetap menyebarkan kebaikan. Bocil ini kasihan banget, dari kecil dia itu udah hidup susah dan dia harus membantu orang tuanya. Setiap hari ia harus membantu ibunya memotong nanas. Pada awalnya ia tidak bisa tuh memotong nanas, tapi pada akhirnya ia bisa memotong. Lalu di sekolah ia melihat teman-temannya memakan es krim, tapi ia tidak mempunyai uang untuk membelinya. Ibunya yang tidak mempunyai uang pun berniat untuk memberikannya surprise. Ibunya membuat es krim dari nanas. Lalu setelah ia memakan es krim yang ibunya buat, ia memiliki ide tuh untuk menjual es krimnya di pasar. Ya, pada di awal tuh memang sih tidak ada yang beli, tapi setelahnya membuat poster dengan cara menulis lalu tempel di kotak jualnya, tiba-tiba aja jualannya itu sangat laku. Nah guys, kesuksesan itu belajar dari proses dan juga usaha. Tiada usaha yang mengkhianati hasil. Jangan pernah memakai aksesoris kalau kalian tidak mau dihantui. Jadi ceritanya ceweknya itu hendak pulang. Nah, sebelum pulang ia melewati basement. Karena lagi berjalan, lonceng aksesorisnya itu berbunyi. Lalu tiba-tiba aja ada lonceng yang ikutan berbunyi. Setelah ia menoleh, ia melihat ada seorang wanita yang sangat menyeramkan. Setiap aksesoris yang berbunyi, hantu ini tuh kayak memiliki power untuk menyakiti wanita ini. Cewek ini pun mengerti dan dia melepaskan aksesorisnya dan dia pun langsung pergi. Tapi barang itu kembali lagi ke tangannya dan hantu berbaju putih pun kembali muncul di belakangnya dan membunuhnya. Pria ini meninggal karena diinjak-injak sama cewek yang ada di sana. Jadi ceritanya cewek ini tuh lagi di dalam mobil sambil mendengarkan podcast. Lalu ia tidak sengaja melihat ada pria yang parkir di tempat itu. Cewek ini cukup marah karena tempat ini khusus olahragawan wanita. Cewek ini adalah seorang coach dan dia mengajari anak-anak yang ada di sini. Lagi-lagi mobil pria itu parkir di sana lagi. Coach ini pun melihat kalau pria itu lagi mengintip cewek-cewek yang lagi olahraga. Coach sengaja menutup resleting itu. Ia pun menyuruh anak-anak untuk melompat di kasur tersebut.
Pria ini tidak bisa keluar dan dia stuck di dalam. Bayangin aja nih guys, dia berkali-kali dihantam sama kaki wanita yang ada di sana. Ia berusaha membuka resleting tersebut tapi tidak bisa. Tangannya sama jarinya itu sampai berdarah. Dan yang lebih parahnya lagi, badannya itu sampai benyek-benyek gitu guys. Setelah latihan selesai, anak-anak pun disuruh pulang. Coach pun membuang mayatnya ke tong sampah. Baru bangun tidur dan dia selfie dan ternyata dia udah meninggal. Jadi ceritanya cewek ini tuh lagi tidur di lantai. Usai bangun dari tidurnya, dia selfie-selfie tuh. Tapi pada saat ia selfie, ia menemukan ada yang aneh sama yang ia potret. Ia pun terus-menerus memfoto ruangannya sampai ia melihat dirinya yang udah meninggal karena keracunan. Jadi ternyata dia itu udah meninggal karena keracunan obat. Keluarga ini semuanya operasi plastik dan mukanya itu aneh banget. Jadi ceritanya cewek ini tuh dari kecil udah dikenalin dengan budaya operasi plastik gitu. Ibunya juga operasi plastik, bahkan semua keluarganya juga operasi plastik. Karena lingkungannya dia itu jadi pengen operasi plastik tuh. Karena umurnya belum cukup, orang tuanya itu tidak memperbolehkannya untuk operasi plastik. Ia ngebet operasi plastik karena di mana-mana orang itu udah operasi plastik. Sedangkan dia itu belum operasi plastik dan dia itu menjadi kayak tidak pede gitu. Tanpa berpikir panjang, dia pun melakukan operasi plastik tanpa seizin orang tua. Dan pada akhirnya operasinya itu gagal. Kemanapun pria ini pergi, ia selalu berbuat kebaikan. Kebaikan yang dia lakukan itu sederhana sekali. Waktu ia lagi di jalan, ia melihat sebuah tanaman yang udah mati dan tidak pernah disiram. Ia sengaja angkat tanamannya agar tanamannya itu terkena air. Ia juga membantu ibu-ibu mendorong gerobak dan memberikan makanan kepada anjing, bersedekah kepada orang dan berbagi makanan kepada tetangga. Setiap hari ia terus melakukan kebaikan ini, tapi ia tidak mendapatkan apapun. Malah kebaikannya itu tidak membuatnya kaya. Hingga pada suatu hari anjing yang ia selalu kasih makan mengikutinya. Dan ketika ia mau memberikan uang kepada pengemis di jalanan, ia melihat anak pengemis ini udah bersekolah. Tetangga yang ia selalu memberikan makan malah sekarang berbalikan tuh. Malah tetangganya mengajaknya untuk makan bersama. Tanaman yang awalnya mati sekarang kembali hidup bahkan berbunga. Jenis-jenis hantu nenek. Yang pertama, nenek gayung. Biasanya nenek ini berdiri kebingungan di tepi jalan, membawa tikar dan juga gayung. Rumornya nenek ini bisa berubah menjadi wanita cantik untuk mengelabui korbannya. Siapapun yang dimandikan dengan gayungnya, ia tidak akan pernah bisa bangun lagi. Semasa hidup, nenek gayung ini bekerja sebagai tukang memandikan jenazah. Lalu ketika ia meninggal, tidak ada satupun yang mau memandikannya. Karena ia memiliki penyakit yang menular. Karena itu nenek bergentayangan untuk memandikan manusia agar bisa pergi bersamanya. Yang kedua, mak lampir. Sering digambarkan sebagai sesosok nenek yang memiliki kekuatan goib dan memiliki tongkat tengkorak. Konon tongkatnya itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dulunya mak lampir merupakan seorang wanita yang cantik, tapi ia berubah menjadi buruk rupa karena telah menolong pacarnya. Tapi setelah pujaan hatinya kembali, mak lampir malah dimusuhin sama pujaan hatinya. Dan mak lampir dianggap sebagai makhluk yang paling berbahaya. Jenis-jenis hantu part 2. Yang ketiga, Wewe Gombel. Nenek ini berpenampilan sangat lusuh dan memiliki payudara yang sangat besar dan suka menculik anak-anak kecil di sore hari. Wewe Gombel menculik anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Orang-orang sering menemukan anak yang diculik Wewe Gombel di atas pohon. Semua warga harus membuat suara kebisingan agar Wewe Gombel bisa melepaskan anak yang dia culik. Semasa hidup, Wewe Gombel merupakan seorang wanita yang cantik, tapi ia mandul. Maka dari itu, ia sangat sedih sekali. Yang keempat, hantu nenek gila Bogor. Nenek ini hanya terlihat di daerah Bogor. Ia memegang sebuah parang yang sangat panjang dan berpakaian lusuh. Di masa hidupnya, ia sering mengarahkan parang ke pejalan kaki yang berhenti di depan rumahnya. Bahkan ia sendiri membunuh anggota keluarganya sendiri. Cowok ini dihantui sama hantu di kantornya. Jadi ceritanya cowok ini tuh lagi lembur di kantornya dan dia itu tidak sengaja mendengar suara ada yang teriak di atas loteng. Ia pun bergegas ke atas loteng. Pas dia masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba aja partner kerjanya itu muncul di depannya. Tapi ada yang aneh, partner kerjanya itu membawa pisau. Cewek ini pun mengupas apel dengan menggunakan pisau. Sambilan ia ajak ngomong tuh sama partner kerjanya yang duduknya itu di depannya. Tapi di depan mejanya itu sama sekali tidak ada orang. Oh, ini pun langsung bertanya kepada cewek ini apakah dia itu berteriak. Cewek ini pun langsung menjelaskan kalau dia itu lagi mengedit video project film. Saat pria ini lagi hendak mengambil pena di bawah, dia melihat ada sebuah kaki di kolong meja. Karena panik, takut cewek ini membunuhnya, ia pun membunuh cewek ini. Ternyata di bawah meja kolong itu ada partner kerjanya yang lagi tiduran.
Ketika cewek ini melihat apa yang udah terjadi, cewek ini pun juga dibunuh. Ternyata apa yang dirasakan pria ini hanya halusinasi. Cewek ini lapar dan ia melihat makanan terus. Lalu pada saat ia hendak pergi, ia dipanggil sama pedagang ini. Ia disuruh duduk dan ibu ini memberikan makanan kesukaannya. Ia pun bertanya kepada ibu ini mengapa ibu ini tahu makanan kesukaannya. Ternyata cewek ini berantem sama ibunya dan dia kabur dari rumah gara-gara ia tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah makan masakan ibunya. Ibunya mencari anaknya dengan membawa fotonya. Lalu ia curhat kepada pedagang ibu ini kalau dia itu lagi berantem sama anaknya. Lalu ibu pedagang ini menasehatinya dan seketika ia tersadar dan dia menelepon ibunya. Sekelompok orang ini mencari duyung dan pada akhirnya, jadi ceritanya cewek ini tuh ada magnet untuk memikat para ikan-ikan dan juga termasuk duyung untuk berdatangan kepadanya. Saat di dalam air, semua ikan mampir kepadanya termasuk putri duyung. Duyung ini berpikir kalau dia itu kehabisan napas dan dia pun menolong wanita ini. Lalu mereka memancing duyung itu untuk datang mendekat. Si ayah dari cewek ini mencekik anaknya sehingga membuat putri duyung itu sedih dan menangis. Air mata putri duyung ini pun menjadi mutiara dan mereka pun mengambilnya. Tapi mereka tidak sadar apa yang mereka perbuat itu malah membawa malapetaka. Tiba-tiba aja ada ombak besar yang datang beserta hiu. Ayahnya pun dimangsa sama seekor hiu. Untuk menyelamatkannya, ia pun terjun ke dalam air untuk menyelamatkan ayahnya. Saat hiu mau menyerangnya, putri duyung ini pun menyelamatkan wanita ini. Ketika ia bangun, ia udah di perahu dan dia udah melihat banyak mutiara.